Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaini Husain. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Khairun Ternate. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Advanced English Grammar. Oke, next mungkin langsung saja ke materinya. Di sini materi yang saya ambil yaitu skill 4. Oke, di skill 4 ini ada be careful of present participle. A present participle is the ing form of the verb. Present participle itu verb ing, sama saja verb ing, verb yang berakhiran ing. Ini penjelasannya, misalnya ini pokoknya semua verb lah bisa dikasih ing ya. Itu adalah present participle. Jadi present participle itu sama dengan verb one plus ing. Saya sudah tulis di atas. Lanjut, in the TOEFL test, a present participle can cause confusion because it can be either a part of the verb or an adjective. Jadi dalam TOEFL test, khususnya structure, present participle itu bisa buat kita bingung. Can cause a confusion, pernah dia itu bisa memiliki dua fungsi yang maksudnya dia bisa menjadi bagian dari part of the verb, atau dia juga bisa jadi adjective. Jadi hati-hati, ini bisa membuat kita bingung karena dia bisa mempunyai dua fungsi. Oke, nah kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, it is becomes a part of the verb when it is preceded by some form of the verb be. Jadi contohnya, maksudnya ini adalah present participle itu menjadi bagian dari verb. Menjadi bagian dari verb ini fungsinya ketika dia jadi bagian dari verb itu. Maksudnya didahului atau diawali dengan beberapa to be. Maksudnya didahului dengan to be, biasanya to be am, is, are, was, were, and so on. Terus ada yang pakai be yang modals. Contohnya will be, can be, atau bisa juga been. Nah, apabila dia diawali atau didahului oleh to be dan di depannya ada verb ing, maka dia fungsinya sebagai part of the verb. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum ke contoh, ada penjelasan sedikit. Part of the verb atau an adjective sama bisa jadi part of the verb, be atau an adjective. Kita lanjut yang pertama, ada it's part of the verb when it's accompanied by verb be atau to be. Ada to be, jadi barusan saya jelaskan di part of the verb itu ketika dia diikuti to be di depannya, terus ada verb ing. Kalau dia seperti ini polanya to be verb ing, maka dia merupakan part of verb. Lanjut, kapan dia menjadi an adjective? Ketika it's an adjective when it's not accompanied by verb be atau to be. Not ketika tidak diikuti not accompanied by to be, jadi sebaliknya. Jadi kalau tidak tadinya diikuti oleh to be, maka dialah berfungsi sebagai part of verb. Namun kalau dia tidak diikuti to be, maka dia akan menjadi an adjective. Agar kita lebih paham, kita langsung saja ke contohnya, yaitu ada nomor 1. Oke, kita langsung ke contoh nomor 1, yaitu the man is talking to his friend. Jadi talking present participle ini atau verb ing ini berfungsi sebagai part of verb. Karena dia sebagai part of verb, tentu karena dia di sini ada to be kan. Tadi sudah dijelaskan kalau dia diikuti oleh to be, maka dia sebagai part of verb. Jadi talking di sini bukanlah an adjective, tapi dia sebagai part of verb karena dia diikuti oleh to be, yaitu is. Oke, next kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu the man talking to his friend has a beard. Nah, pada kasus nomor 2 ini, walaupun sama-sama talking di bawah ini sama yang di atas, tetapi fungsinya berbeda. Kalau talking yang di bawah ini, talkingnya sebagai an adjective. Ya,
Kalau yang di atas tadi talkingnya sebagai part of verb, kenapa? Di sini berbeda karena sebelum talking ini tidak ada to be. Ingat kalau tidak ada to be, maka dia tergolong sebagai an adjective. Oke, subjeknya ya ada di kalimat pertama ini. And talking adalah an adjective. Kenapa an adjective? Ya tadi karena dia tidak diikuti oleh to be, maka dia menjadi an adjective. Nah, ada ya di sini ada verbnya yaitu has. Berarti kalimat ini benar karena dia memiliki satu adjective, satu verb, and satu subjek. Oke, next. Mungkin langsung saja ke contohnya yang berikut. Ada exercise 4. You underline the subject, one, and the verb to each. Circle the present participle and label them as adjective or verb. Then indicate if the sentence are correct, C, or incorrect, I. Oke, langsung kita masuk ke nomor 1. Jadi di slide ini kita disuruh untuk mengecek atau mencari kalimat yang correct atau incorrect. Oke, langsung saja ke nomor 1-nya. The campaigns offering the lowest price will have the most customer. Oke, jadi di nomor 1 ini kita harus menentukan di mana subjeknya, di mana verbnya, di mana adjektifnya. Jadi, oke, jadi di sini kita akan mencari subjeknya. Jadi subjeknya ada di the campaigns, and then adjektifnya ada di offering. Kenapa dia adjektif? Karena dia tidak diikuti oleh to be. Jadi dia menjadi adjektif. Dan verbnya ada di mana? Verbnya ada di will have. Oke, jadi kalimat ini adalah kalimat yang correct karena dia memiliki satu subjek, satu adjective, dan satu verb. Oke, kita langsung nomor 2. Those travelers are completing their trip on Delta Should report to get 3. Oke, jadi kalimat yang kedua ini verb subjeknya ada di those travelers. Oke, jadi verb atau part of verbnya ada di are completing. Kenapa dia part of verb atau verb? Karena dia diikuti to be di depannya. Jadi dia menjadi part of verb. Nah, di sini kita lihat lagi ada verbnya. Verbnya di mana? Verbnya ada di should report. Oke, verbnya ada di should report. Nah, jadi kalimat ini kita simpulkan kalimat yang salah karena dia memiliki satu subjek and dua verb. Jadi kalimat ini menjadi incorrect. Oke, jadi kita lanjut yang nomor 3. The artisans were demonstrating various handcrafts at both strolled at the fair. Ini kalimat yang ketiga ini kalimat yang benar, kalimat yang correct. Mengapa? Karena dia memiliki satu subjek and satu verb atau part of verb. Jadi subjeknya ada di mana? Subjeknya ada di the artisans. And verb atau part of verbnya ada di mana? Ada di were demonstrating. Oke, kita lanjut yang nomor 4. The friends are giving the wildest parties extract the most new places. Oke, jadi kalimat ini subjeknya ada di the frankness, and adjektifnya ada di wildest, and then di sini ada di sini ada are giving, berarti dia part of verb atau verb karena dia diikuti oleh to be. Dan kita lihat lagi di sini ada extract yaitu verb lagi. Jadi kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa incorrect karena dia memiliki dua verb, satu adjective and satu subject. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 5. Oke, nomor 5.
The first team winning 4 games is awarded the championship. Oke, jadi subjeknya ada di the first team, and winningnya adalah adjective karena dia tidak diikuti oleh to be, maka dia adjective. And then verbnya ada di is, jadi kalimat ini correct. Lanjut, nomor 6. The speaker was trying to make his point was often interpreted falsely. Oke, jadi kalimat ini mempunyai satu subjek dan 2 verb. Di mana subjeknya? Subjeknya ada di the speaker. Was trying adalah verb atau part of verb karena dia trying diikuti oleh was, to be. Nah, kita lihat ada satu verb lagi yaitu was. Jadi kalimat ini incorrect atau salah karena dia memiliki satu subjek dan 2 verb. Next, nomor 7. The fruits were rotting because of the moisture in the crates carrying the to market. Nah, di sini verbnya ada di the fruits. Nah, were rotting karena rotting diikuti oleh to be, maka dia menjadi verb atau part of verb. Nah, kita lihat di sini ada carrying, present participle. Jadi dia tidak diikuti oleh to be, maka dia adalah adjective. Jadi kalimat ini benar atau correct. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Oke, nomor 8. Any student during official transcript should complete the appropriate form. Oke, kalimat ini adalah correct. Kenapa correct? Karena dia memiliki satu subjek, satu adjective, and satu verb. Subjeknya ada di mana? Subjeknya ada di any student. Adjektifnya ada di mana? Ada di this ring. Karena this ring tidak diikuti oleh to be, maka dia maka dia adjective. And then verbnya ada di complete. Should complete. Oke, lanjut ke nomor 9. The advert teams were announcing the whole day still receive a lot of attention. Jadi di sini subjeknya ada di the advance. Were announcing adalah verb atau part of verb karena announcing diikuti oleh to be word, maka dia verb. Nah, di sini ada satu verb lagi yaitu ada di received. Nah, received adalah verb. Jadi di sini nomor 9 ini memiliki 2 verb, satu subjek. Berarti dia adalah kalimat yang incorrect. Oke, next lanjut ke nomor 10. The speakers lowering the meal were cute distinctive. Oke, kalimat ini kalimat yang memiliki satu subjek, satu adjective, dan satu verb. Subjeknya di mana? Subjeknya ada di the speakers. And adjektifnya ada di flowering karena flowering tidak diikuti oleh to be, maka dia adjective. And then verbnya ada di were karena were adalah verb. Jadi kalimat ini correct karena dia memiliki satu subjek, satu adjective, dan satu verb. Oke, mungkin sampai di sini saja materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.